Presiden Prancis larang keras Uni Eropa, senggol Rusia dan Vladimir Putin. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan saran sekaligus peringatan kepada Uni Eropa untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Eropa Timur. Presiden Macron mendesak Eropa untuk tak melakukan penghinaan terhadap Rusia dan Vladimir Putin. Penghinaan dan reaksi berlebihan terhadap Rusia disebutnya akan menjadi penghalang perdamaian di krisis Ukraina. Dalam pidatonya di Parlemen Eropa, Macron secara implisit membela Presiden Putin dan Rusia. Macron mengatakan bahwa perdamaian di Ukraina tak akan tercapai dengan memberikan tekanan berlebihan ke Rusia. Dilansir dari Euronews, Macron mengatakan kepada wartawan Strasbourg bahwa saat perang berakhir, Moskow dan Kiev akan bernegosiasi satu sama lain. Tekanan dan ketegangan lebih lanjut hanya akan merusak situasi negosiasi dan jalannya perdamaian. Akhir dari diskusi dan negosiasi akan ditentukan oleh Ukraina dan Rusia. Tapi itu tidak akan selesai ketika ada penyangkalan, sikap mengesampingkan kepentingan dan melakukan penghinaan. Demikian ujar Macron seperti dilansir dari Euronews 10 Mei. Presiden Macron dalam kesempatan tersebut juga memaparkan visinya tentang komunitas Eropa yang lebih terbuka untuk masa mendatang. Visi Macron menginginkan negara-negara seperti Ukraina dan Inggris untuk dapat menjadi bagian dari Uni Eropa. Uni Eropa mengingat tingkat integrasi dan ambisinya dalam jangka pendek tidak dapat menjadi satu-satunya cara untuk menata benua Eropa. Demikian ujar Macron. Organisasi Eropa yang baru akan memungkinkan negara-negara demokratis Eropa yang menganut nilai-nilai inti kami untuk menemukan ruang baru untuk kerjasama di bidang politik, keamanan, energi, transportasi, investasi, infrastruktur, dan pergerakan kaum muda. Demikian sambung Macron. Visi Macron terhadap komunitas Eropa baru mendapat sambutan kurang menyenangkan dari Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Saya pikir hari ini berbicara banyak dan itu berbicara untuk dirinya sendiri. Di satu sisi, Anda melihat seorang autokrat, Vladimir Putin di Moskow dan dia menawarkan parade militer kepada rakyatnya. Di sisi lain, ada Eropa yang melihat perayaan demokrasi, ujar Ursula von der Leyen. Pernyataan Ursula von der Leyen mengindikasikan bahwa komunitas Eropa yang diinginkan Macron tak dapat terwujud jika sistem pemerintahan dan ideologi saling bertolak belakang. Para pemimpin Jerman dan Perancis hari Senin, 9 Mei 2022, menyambut baik fakta Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengumumkan langkah apapun untuk memperluas perang di Ukraina, termasuk ke negara lain dalam pidatonya pada perayaan Hari Kemenangan atas Nazi Jerman tahun 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia II, seperti dilaporkan Associated Press pada Selasa, 10 Mei 2022. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada wartawan di Berlin hari Senin, 9 Mei 2022, adalah penting tidak ada eskalasi. Setidaknya sejauh menyangkut retorika dalam pidato Hari Kemenangan Putin. Apa yang sebenarnya terjadi di Ukraina adalah sesuatu yang akan kita lihat dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Demikian kata Scholz. Komentarnya digaungkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menambahkan tujuan upaya diplomatik tetap merupakan gencatan senjata di Ukraina. Hasilnya hari ini ditandai dengan tidak adanya eskalasi verbal, eskalasi geografis, atau eskalasi penggunaan senjata. Demikian katanya. Apakah ini cukup untuk kita? Belum. Kita akan tetap berkonsentrasi pada satu-satunya tujuan kita, melakukan semua upaya untuk mencapai gencatan senjata dan membantu Ukraina untuk bernegosiasi di bawah persyaratan yang diputuskannya mereka sendiri. Karena kami berada di pihak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, kata Macron. Tidak lebih dan tidak kurang, Presiden Vladimir Putin pidatonya di perayaan Hari Kemenangan pada Senin, 9 Mei 2022, membela serangan Rusia di Ukraina dan menyalahkan Kiev dan Barat saat ia ingin menggunakan perayaan Hari Kemenangan untuk memobilisasi dukungan patriotik bagi kampanye tersebut. Berbicara pada awal parade militer tahunan di Lapangan Merah menandai kekalahan Soviet atas Nazi Jerman, dia mengatakan intervensi Rusia di Ukraina diperlukan karena Barat sedang mempersiapkan invasi ke tanah kami, termasuk Crimea, seperti dilansir RIA Novosti. Putin mengatakan pasukan Rusia membela tanah air di Ukraina dan melanjutkan pertempuran melawan Nazisme. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly telah memperingatkan bahwa perang Rusia terhadap Ukraina dapat meluas ke Eropa.
Perang ada di ambang pintu Eropa, jangan biarkan itu masuk. Demikian kata Parly di Twitter pada Minggu 6 Maret 2022. Saat mengunjungi sebuah pangkalan militer di kota Konstanta, Laut Hitam, Rumania, tempat 500 tentara Prancis dikerahkan dalam pasukan NATO. Di masa-masa yang tidak pasti ini, Prancis bertekad untuk memastikan keamanan Eropa, ujar dia. Parly menekankan bahwa NATO tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia, karena komitmen aliansi barat kepada para anggotanya adalah defensif, bukan ofensif. Prancis terus melakukan dialog dengan Rusia sejak Moskow melancarkan perang terhadap Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron yang telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama 4 kali sejak 24 Februari. Dalam percakapan terakhir mereka pada Minggu 6 Maret 2022, Macron menggarisbawahi kebutuhan mutlak untuk menghindari serangan apapun terhadap integritas instalasi nuklir sipil Ukraina, menurut pernyataan pemerintah Prancis. Dia juga menegaskan kembali perlunya negosiasi dan kesepakatan yang sepenuhnya dapat diterima oleh Ukraina. Putin bersikeras bahwa upaya untuk menyalahkan militer Rusia atas insiden baru-baru ini di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia adalah bagian dari kampanye propaganda sinis. Menurut pernyataan Kremlin, Putin menjelaskan secara rinci tentang provokasi yang dilakukan oleh nasionalis radikal Ukraina menggunakan kelompok sabotase di area pembangkit nuklir. Sedikitnya 364 warga sipil tewas dan 759 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan perang, menurut angka PBB. Dengan jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan akan jauh lebih tinggi. Lebih dari 1,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga menurut Badan Pengungsi PBB.